Setelah sempat mereda, aksi teror kembali terjadi. Kali ini markas Polda Riau menjadi sasaran para pelaku. Bahkan aksi yang terjadi pada hari Rabu kemarin itu mengakibatkan 1 orang anggota polisi gugur. Rabu 16 Mei 2018 menjadi hari yang kelam bagi jajaran Polda Riau. Saat itu 5 orang terduga teroris masuk ke halaman Polda Riau dengan menggunakan sebuah minibus. 4 pelaku turun dan langsung menyerang sejumlah polisi dengan menggunakan senjata tajam. Beruntung polisi berhasil melumpuhkan ke-4 pelaku dengan senjata api, meski seorang anggota polisi terluka terkena sabetan senjata tajam. Namun 1 orang pelaku melarikan diri dengan minibus yang dibawanya dengan menabrak sejumlah orang di halaman Mapolda. 1 orang polisi gugur dan 3 orang lainnya terluka, termasuk seorang wartawan yang tengah melakukan peliputan di Mapolda Riau. Meski salah satu pelaku sempat melarikan diri, namun polisi berhasil menangkapnya. Selain pelaku, polisi juga menyita mobil dan senjata tajam sebagai barang bukti. Jadi saya sampaikan bahwa Polda Riau berhasil mematahkan penyerangan sekelompok orang tak dikenal. Saya ulangi, Polda Riau berhasil mematahkan penyerangan sekelompok orang tidak dikenal. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar jam 9 WIB ada sebuah mobil yang menerobos ke Mapolda Riau. Mobil itu mobil Avanza dengan plat nomor BM 1192 RQ. Pada saat masuk dihalangi oleh anggota Polda Riau, kemudian turun dari mobil orang-orang tidak dikenal tersebut, ada 4 orang, kemudian menyerang anggota menggunakan samurai atau senjata tajam yang mengakibatkan 2 anggota Polri luka-luka. Kemudian sekelompok orang tidak dikenal tersebut dilumpuhkan dengan melakukan penembakan, dan akhirnya 4 orang tewas, 1 orang melarikan diri dengan mobil, sempat menabrak anggota Polri yang sedang bertugas, yang akhirnya gugur, dan menyenggol seorang wartawan atas nama Rian Rahman dari TV One. Informasi terakhir bahwa mobil Avanza tersebut sudah diamankan dan disterilisasi karena diduga ada barang-barang yang mencurigakan. Sementara yang melarikan diri, 1 orang yang melarikan diri sudah dapat ditangkap dan saat ini sudah diamankan di
Polresta Pekanbaru. Beberapa barang yang diamankan adalah kendaraan bermotor, tadi Avanza, kemudian Samurai ada 3 buah, Sebo atau penutup muka ada 5 buah, sepatu 3 pasang, ada handycam yang kondisinya rusak, jaket, jam tangan, dan ikat kepala. Upaya Polri mempersempit gerak kelompok teroris terus dilakukan di berbagai tempat di Indonesia. Menurut Wakapolri Komjen Polisi Safrudin, hingga saat ini sudah 33 terduga teroris berhasil dibekuk. Wakapolri meminta kepada masyarakat untuk tidak panik menyusul serangkaian aksi teror di sejumlah tempat. Selain itu, Wakapolri juga mengimbau agar masyarakat segera melapor jika ada hal yang mencurigakan. Tindakan sporadis yang telah terjadi pada hari Selasa, dimulai dari hari Selasa minggu yang lalu ya, di Mako, di tahanan Salemba cabang Salemba yang berada di Kelapa II Depok, ya, bertepatan di dalam wilayah Makobrimob Polri, ya, itu rentetannya memakan korban sampai 9 atau Polri. Ya. 5 gugur, 4 luka-luka dan masih di rumah sakit. Ya. Apa kaitannya Pak dengan kejadian kaitan dengan kejadian di Surabaya dan Sidoarjo? Iya, ini sedang dikembangkan oleh aparat ya. Mengkait kemungkinan besar, tapi tidak sampai kepada kesimpulan yang komprehensif. Ya. Ada kaitan. Jadi itu yang terjadi. Oleh karenanya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak usah panik. Aparat keamanan juga saya menghimbau untuk lebih profesional dalam melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, karena tanggung jawab itu berada di pundak aparat keamanan, Polri dan TNI dan seluruh aparat kementerian dan lembaga. Ya. Oleh karena itu lebih profesional, saya katakan lebih profesional dan berhati-hati. Tugas utama adalah melindungi rakyat supaya masyarakat, rakyat Indonesia mendapatkan jaminan keamanan. Dalam 2 minggu terakhir, masyarakat dikejutkan dengan aksi biadab teroris. Selain melukai, para pelaku juga nekat membunuh baik terhadap polisi dan warga masyarakat dengan menggunakan senjata api hingga ledakan bom. Sebelumnya aksi bermula di Makobrimob Depok, Jawa Barat, sejumlah gereja dan Mapolrestabes di Surabaya, serta salah satu rusunawa di Sidoarjo, Jawa Timur. Terakhir, Mapolda Riau jadi sasaran. Hingga kini pemerintah terus bersiaga dan bersinergi dalam upaya melawan aksi biadab kelompok teroris. Terkait hal ini, Menko Polhukam Wiranto menyebutkan masyarakat tidak perlu panik dan juga jangan menyalahkan kelompok tertentu dalam aksi teror yang terjadi di sejumlah wilayah saat ini. Pemerintah menegaskan terorisme merupakan musuh bersama yang perlu dilawan dengan kekuatan semua rakyat Indonesia. Oh, jangan begitu, nggak boleh juga, namanya Anda mengadu-adu ya, menyalahkan pihak-pihak tertentu, nggak bisa. Ya, yang kita lawan ini kan ya satu aksi yang betul-betul memang melanggar hukum, aksi yang perbuatannya menimbulkan korban, ketakutan, dan korban itu bukan korban polisi saja, tapi masyarakat juga. Ya, sehingga dengan demikian maka itu musuh kita bersama, harus kita hadapi bersama-sama. Intinya adalah aparat keamanan. Ada sejumlah daerah yang dianggap rawan memiliki potensi basis radikalisme, di mana daerah tersebut adalah Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Kalimantan Utara. Sejumlah pihak menuding Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT dan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD menjadi kelompok yang diduga melakukan aksi teror di wilayah tanah air, di mana JAT dan JAD lahir dari Majelis Mujahid Indonesia.
Meski memiliki potensi menjadi basis radikalisme, namun Polri bersama BNPT terus melakukan perburuan hingga menekan penyebaran paham radikalisme. Selain itu, masyarakat juga diminta berperan aktif untuk segera melaporkan jika ada seseorang atau kelompok yang dianggap mencurigakan. Hal itu perlu terwujud jika adanya saling peduli hingga kerekatan sosial yang tercipta di masyarakat. Tim Liputan Berita 1.